Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas FRSKB tentang silabus dan RPP. Nah, tapi kali ini bukan lagi materi, tapi kita akan membahas bentuk-bentuk soal mengenai silabus dan RPP sesuai dengan FR yang sudah keluar dari hari pertama sampai hari keempat kemarin. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan adalah pengertian dari A. RPP, B. Silabus, C. Kurikulum, atau D. Pedoman pembelajaran. Nah, di sini ada kata kunci sebagai pedoman penyelenggaraan. Nah, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan di situ adalah kurikulum. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 2. Satuan acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal merupakan pengertian dari A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus, atau D. Kompetensi dasar. Kalau di sini itu kata kuncinya acuan bagi guru. Yang digunakan sebagai acuan bagi guru itu adalah silabus. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus dinamakan A. RPP, B. Silabus, C. Kurikulum, atau D. SKL. Nah, kalau di sini itu kata kuncinya adalah rencana yang menggambarkan program dan pengorganisasian pembelajaran atau disebut juga rencana pembelajaran. Itu merupakan pengertian dari RPP. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 4. Identitas mapel, identitas sekolah, KI, KD, indikator, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar merupakan komponen A. Silabus, B. RPP, C. Prota, D. Promes. Nah, ini hampir sama komponen antara silabus sama RPP ya teman-teman. Kemungkinan jawabannya antara A sama B. Tapi kalau teman-teman teliti, di dalam soal itu tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, sedangkan untuk RPP itu memuat tentang langkah-langkah pembelajaran. Jadi, dari soal tersebut merupakan komponen dari silabus. Jawabannya yang benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian merupakan komponen A. Silabus, B. RPP, C. Prota, atau D. Promes. Nah, hampir mirip seperti soal sebelumnya, tapi untuk soal yang nomor 5, di sini ada langkah-langkah. Yang dimaksud di sini adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dari RPP. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut soal nomor 6. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang RPP, mencakup sekurang-kurangnya A. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang D. Identitas mata pelajaran,
tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, yang termasuk komponen RPP sekurang-kurangnya. Hati-hati di sini jawabannya hampir mirip antara A, B, C, dan D. Tapi yang paling benar itu adalah yang A. Kenapa? Coba kita cek untuk yang jawaban B, identitas mata pelajaran dan sebagainya. Tapi di jawaban B ini ada bobot penilaian hasil belajar, sedangkan di RPP itu tidak ada bobot penilaian hasil belajar. Untuk yang C, ini kurang langkah-langkah, karena di dalam RPP itu memuat tentang langkah-langkah pembelajaran, sedangkan yang C tidak ada langkah-langkahnya. Untuk yang D itu sudah ada langkah-langkah pembelajaran, namun identitas mata pelajaran, maksudnya identitasnya hanya ada satu, yaitu identitas mata pelajaran, sedangkan identitas itu ada dua, yaitu identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 7. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. Atau D. Kemampuan awal siswa. Jawabannya yang paling benar adalah yang C, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Karena sebelum menyusun soal itu kita harus mengetahui indikatornya. Nanti soal itu disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Lanjut soal nomor 8. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. Atau D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, teman-teman harus tahu, di dalam penyusunan RPP itu terdapat 10 prinsip. Nah, salah satunya adalah yang B, yaitu pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama adalah KD utuh. Maksudnya KD utuh, KD itu memuat KI1, KI2, KI3, dan KI4. Maksudnya penjabaran KD itu hasil penjabaran dari KI1, KI2, KI3, dan KI4. Jadi utuh. Terus yang nomor 2, dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam 1 pertemuan atau lebih. Yang ketiga yaitu memperhatikan perkembangan peserta didik. Jadi dalam menyusun RPP itu kita perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Ini pembelajarannya itu harus berpusat pada peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks. Ini bisa jadi sumber-sumber belajar itu berasal dari lingkungan sekitar. Yang keenam, berorientasi kekinian, yaitu ilmu pengetahuan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Yang ketujuh, kemandirian belajar. Ini artinya memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, di dalam RPP itu memuat umpan balik atau tindak lanjut seperti penguatan atau kegiatan remedial atau kegiatan pengayaan. Yang kedelapan, keterkaitan atau keterpaduan. Nah, di dalam penyusunan RPP, komponen-komponen dalam RPP itu harus saling keterkaitan atau saling berhubungan, seperti itu. Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itulah prinsip-prinsip dari penyusunan RPP. Lanjut soal nomor 9. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. C. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Atau D. Menentukan SK, KD, dan indikator yang digunakan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, karena dalam menyusun
dalam penyusunannya itu kita harus menentukan SK-nya dulu. Setelah itu kita menentukan KD-KD-nya. Nah, di dalam KD itu dijabarkan menjadi indikator. Nah, dari indikator baru dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Lanjut soal nomor 10. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, atau C. Silabus dan RPP, atau D. SKL. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang RPP, karena tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dari RPP. Lanjut soal nomor 11. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual siswa. Dalam silabus merupakan prinsip A. Relevan, B. Ilmiah, C. Sistematis, atau D. Menyeluruh. Nah, dalam soal nomor 11, ini kata kuncinya adalah urutan penyajian sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan sebagainya. Nah, sesuai itu berarti relevan. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Materi dan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yaitu penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan. Yang keempat, konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara komponen-komponen silabus. Yang kelima, kecukupan, yaitu cakupan dari komponen-komponen silabus itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Nah, komponen-komponen dari silabus itu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, yaitu seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Nah, kita lanjut soal nomor 12. Yang bukan merupakan prinsip sistematis pengembangan silabus adalah A. Sumber belajar, C. Sistem penilaian, Lanjut soal nomor 12. Yang bukan merupakan prinsip sistematis pengembangan silabus adalah A. Sumber belajar, B. Sistem penilaian, C. Faktor lingkungan, D. Cakupan indikator. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang C. Faktor lingkungan. Itu yang bukan merupakan prinsip sistematisnya silabus. Nomor 13. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, atau D. Indikator pembelajaran. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B. Kompetensi dasar. Lanjut soal nomor 14. Salah satu manfaat silabus bagi guru adalah sebagai berikut. A. Dasar dalam mengembangkan KD yang diharapkan dikuasai siswa. B. Ukuran dalam menentukan keberhasilan program pembelajaran. C. Dokumen rencana kegiatan untuk setiap pertemuan pembelajaran. Atau D. Dasar dalam menentukan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Nah, salah satu manfaat dari silabus yaitu adalah yang B. Ukuran dalam menentukan keberhasilan program pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaat dari silabus. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Atau yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran.
Yang keempat, dokumen tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Jadi dari soal yang sebelumnya tadi, salah satu manfaat silabus yaitu sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Lanjut, soal yang terakhir. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari, nah ini maksudnya RPP itu dijabarkan dari mana gitu ya. A. Silabus untuk membuat indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dalam materi upaya mencapai KD. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD atau yang D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang D, karena RPP itu disusun berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran. Karena di dalam RPP termuat langkah-langkah pembelajaran yang di dalamnya peserta didik itu harus mencapai KD yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi adalah beberapa soal mengenai RPP dan silabus. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, semoga kita semua menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.